Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri ba'da siyami Ramadan walladzi ja'ala 'idal adha ba'da yaumil arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hingga curah oleh para malaikat gitu ya, atau sudah ada ini Bapak Ibu sekalian. Maka ini merupakan kesyukuran yang harus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang batin kepada kita dan keluarga. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan di malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu meneladani pengorbanan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana dalam suasana yang berbahagia ini, dalam suasana Idul Adha, hari tasyrik, maka agar kebahagiaan kita ini kekal sampai nanti di akhirat, maka satu-satunya cara adalah menggunakan kebahagiaan tadi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kebahagiaan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang semu, bahkan bisa-bisa nanti berganti menjadi kesengsaraan. Sebaliknya, apabila ada kesedihan yang mana mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, karena namanya hidup, kadang kita diuji dengan nikmat, kadang diuji dengan musibah. Namun ketahuilah, apapun ujian, kesedihan yang Allah ujikan kepada kita, bila semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka kesedihannya sementara dan akan berubah menjadi kebahagiaan yang selama-lamanya. Namun kalau ada kesengsaraan, kesedihan yang tidak malah mendekatkan diri kepada Allah, maka kesengsaraannya akan lama, bahkan selamanya. Wal'iyadu billah. Maka salah satu upaya mengabadikan kebahagiaan kita di momen Idul Adha ini, mari kita teladani salah satu hikmah di balik ibadah kurban ini, di mana kita ketahui bersama syariat ibadah kurban ini tidak akan pernah lepas dari ujian, dari rentetan ujian yang Allah berikan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan Nabi Ibrahim dengan ketabahannya, sehingga beliau termasuk dalam salah satu nabi yang mendapat gelar ulul azmi, nabi yang memiliki ketabahan di atas rata-rata. Karena kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim mulai dari
berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai seorang anak, nggih. Sabar. Ketika dikaruniai seorang anak, anaknya dan istrinya diperintahkan untuk dibawa ke suatu lembah yang tandus, yang panas, jarang penduduk di dalamnya, di negeri Mekah, nggih. Dari Palestina harus jalan ke Mekah, namun beliau juga tetap sami'na wa ata'na. Sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah, nggih. Khalilullah ini artinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat gelar ini, para malaikat bertanya kepada Allah karena merasa gelar ini tidak pantas. Maka malaikat bertanya, ya Allah, mengapa Nabi Ibrahim engkau beri gelar Khalilullah, kekasih Allah, sedangkan beliau itu setiap harinya sibuk dengan kekayaan dan keluarganya. Karena memang beliau termasuk miliarder saat itu, nggih. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan ternaknya beliau itu lebih dari ribuan, bahkan dikatakan ada sampai 12.000 ternak yang terdiri dari unta, lembu dan juga kambing, nggih. Di sini enten yang punya ternak 12.000 ternak. Mungkin punya, namun mungkin ayam. Kalau sapi mau ngandangnya di mana? Apalagi unta. Maka kemudian ketika beliau sedang di kandang dan lewat salah seorang umatnya bertanya, wahai Ibrahim, ini milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dengan tenangnya Nabi Ibrahim menjawab, ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepadaku. Kapanpun Allah menginginkan, maka saya yang dititipi siap untuk menyerahkan. Bahkan bukan hanya ternak, anakku pun bila Allah memerintahkan untuk menyerahkan, aku siap untuk menyerahkan. Maka singkat cerita, beberapa pendapat mengungkapkan bahwa perkataan inilah yang kemudian menjadi bahan ujian bagi Nabi Ibrahim dengan mimpinya yang Allah abadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102, nggih. Falamma a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka fangdur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim telah beranjak dewasa, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang mana mimpinya menyembelih putranya. Kemudian beliau bertanya kepada putranya Ismail, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku, yaitu aku bermimpi menyembelihmu. Maka jawaban Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau kita mimpi menyembelih putra atau putri kita, kira-kira dilaksanakan apa mboten? Mboten ya, karena kita bukan seorang nabi yang mendapatkan wahyu, apalagi melalui mimpi. Maka kita lihat kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan. Setan yang mencoba menipu daya dari sisi Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar, dari sisi putranya Nabi Ismail, semuanya tetap berpegang teguh untuk taat kepada Allah. Bahkan istrinya Siti Hajar menegaskan, andaikan Allah memerintahkanku untuk disembelih menggantikan Ismail, maka aku pun siap untuk melaksanakannya. Kemudian dalam Quran surah As-Saffat juga disebutkan Allah kemudian menggantikan ketika Nabi Ismail sudah akan disembelih, Allah menggantikan dengan sebuah domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami berikan, kami tukar dengan dzibhin adzim, sesembelihan yang besar.
Maka kisah ini secara tersirat, secara tersurat guys, secara kasat mata seakan-akan Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Menyembelih Nabi Ismail. Namun sebetulnya Allah sedang menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikan terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada Nabi Ibrahim. Dan inilah yang akan kita bahas. Karena ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hatinya tenang, tentram, maka jangan pernah merasa memiliki. Kenapa orang itu ketika sudah mau purna biasanya sulit untuk tidur? Karena apa? Dia merasa memiliki jabatan tadi. Kenapa orang itu ketika kehilangan mungkin salah seorang saudaranya, keluarganya meninggal, sedih itu manusiawi. Namun kalau bersedihnya sampai berhari-hari, bahkan kemudian tidak semangat untuk hidup, tidak semangat untuk ibadah, karena orang tersebut terlalu besar merasa memiliki. Bahkan anak istri, kemudian jabatan, kemudian mobil kita, rumah kita, ketahuilah bahwa semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sendiri, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, semuanya itu adalah inna lillah. Sering kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada orang yang meninggal. Padahal sebetulnya ayat ini, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 156, itu sebetulnya ayat yang harus kita resapi dalam menyapakkan kaki, melangkahkan kaki kita setiap hari. Karena bukan hanya anak, istri, rumah, mobil, semuanya akan kita tinggalkan. Diri kita ini pun sebetulnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang itu merasa sakit hati ketika tidak dipuji, ketika tidak dihormati? Karena dia merasa dia memiliki kemuliaan, dia memiliki jabatan yang tinggi. Maka ketahuilah, orang yang paling tenang ketika orang itu sudah tidak merasa memiliki apa yang Allah titipkan kepada mereka. Karena memang hakikatnya semua itu ada titipan, dan titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, yang paling berat di dunia ini bukanlah mengangkat bangunan, mengangkat gunung, namun yang paling berat adalah memegang amanah. Karena memang itu adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah, beliau justru bukan malah menjadi bangga, bukan malah merasa paling hebat dan lain sebagainya. Beliau justru malah merasa menanggung atau memikul beban yang berat, yaitu beban kepemimpinan tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadilah seperti prinsipnya seorang parkir, tukang parkir, ketika dititipi mobil BMW, Ferrari, Mercy, maka dia tidak merasa sombong, tidak juga merasa sedih ketika mobilnya diambil. Maka kita pun sama, seharusnya kita merasa apa yang sedang kita miliki saat ini itu semua adalah titipan Allah, dan Allah akan mengambil kapanpun ketika Allah menghendakinya. Dan sebaik-baik titipan adalah ketika diambil dalam kondisi yang terbaik, yaitu yang digunakan sesuai dengan keinginan dari pemiliknya, atau titipan ini ketika diambil sedang digunakan dengan untuk sesuatu yang menyenangkan
pemiliknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita meminjam sesuatu kepada seseorang, kemudian kita rawat, kita jaga, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, sehingga yang yang kita pinjami tapi dapat pahala, dapat kebaikan. Kira-kira besok kalau mau minjam lagi dipinjami apa mboten? Dipinjami. Namun kalau kita meminjam sesuatu kepada orang lain, kemudian tidak kita jaga, bahkan kita rusak, kita abaikan, kita terlantarkan, mungkin besok kita mau pinjam lagi tidak dikasih. Karena apa? Ternyata yang kita pinjam tidak dirawat, tidak dijaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kembali lagi, kalau kita merasa anak, istri, rumah, kendaraan, harta, semuanya itu adalah titipan Allah, bahkan kita sendiri ini juga termasuk titipan Allah, jasad kita, umur kita, maka seorang ulama mengatakan Allah sesungguhnya telah memberikan modal kepada semua manusia, modal yang sangat banyak, tidak terbatas, saking tidak sulit untuk dihitung, yaitu apa? Modal umur. Karena mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, semuanya memiliki modal umur. Ketika umur ini digunakan untuk ketaatan, amal soleh, maka sesungguhnya dia sedang memanen keuntungan yang besar. Sebaliknya, kalau modal ini tidak digunakan untuk ketaatan, maka sudah pasti akan menjadikan musibah bagi dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita memahami kita ini adalah miliknya Allah, dan itu merupakan definisi dari kata Rob, sering kita membaca dalam sholat kita, dalam Quran surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Maka Rob ini artinya bukan sekedar Tuhan. Rob ini secara bahasa maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Berarti kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Rob kita, berarti kita yakin Allah ini adalah pencipta kita. Kemudian selanjutnya kita yakin Allah ini adalah pemilik kita. Dan yang ketiga adalah Allah ini yang mengatur hidup dan mati kita, yang mengatur rizki kita, bahkan rizki anak-anak kita, yang mengatur senang dan juga sedih kita. Maka ketika Nabi Ayub akan meninggal, beliau kumpulkan putra-putrinya, anak-anaknya, kemudian apa yang ditanyakan? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Bukankah kalian mengetahui, menyaksikan ketika Nabi Ayub itu akan menjumpai ajalnya? Beliau mengatakan, idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ketahuilah atau ingatlah ketika Nabi Ayub berkata, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalanku atau setelah kepergian Nabi Ayub alaihissalam. Seringkali kalau kita mau meninggal, kita sedih atau kita merisaukan mata kuluna, apa yang anak-anakku akan makan setelah aku ini meninggal. Namun kita lupa apa yang akan disembah oleh putra-putri kita nanti setelah kita ini meninggal. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita sudah yakin Allah yang menjamin, maka dekatilah Allah selalu agar kita selalu dicukupkan. Nggak perlu kaya, yang penting nopo? Cukup. Mau beli motor baru cukup. Mau tindak Mekah Madinah cukup. Mau bangun rumah baru cukup. Mau nikah lagi, nah, saya tidak jawab Bapak Ibu sekalian. Maka Allah lah yang mengatur, karena Allah memiliki Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki.
Maka kembali lagi makna Rabb tadi, Al-Khaliq yang mencipta, Al-Malik yang memiliki. Seharusnya kalau kita merasa kita ini milik Allah, maka kewajiban kita adalah mentaati apa yang diinginkan oleh Sang Maha Pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita merasa memiliki uang, sehingga apa? Kita gunakan terserah kita, karena apa? Kita merasa memiliki. Namun kalau orang yang beriman, dia merasa uang ini, waktu ini, umur ini, kendaraan ini sebetulnya miliknya Allah, sehingga tidak akan digunakan kecuali sesuai dengan sang pemilik yang pemilik inginkan. Bedanya orang yang merasa memiliki dengan yang merasa semua ini adalah amanah atau titipan, maka cara penggunaannya pun tentu akan berbeda. Apa yang Allah inginkan dari kita dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56, mungkin kita sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Maka jangan sampai waktu yang kita miliki, yang Allah masih berikan di sisa umur hidup kita, lewat tanpa ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama, seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh tidak ada penyesalan yang lebih besar yang aku sesali kecuali melebihi telah terbenamnya matahari namun kebaikan ketaatanku tidak bertambah. Artinya kalau matahari sudah terbit, sudah berlalu satu hari, waktunya berarti sudah berkurang, umurnya sudah berkurang, namun kebaikan amal solehnya tidak bertambah. Ada pula seorang ulama yang mengatakan, andaikan besok itu aku akan meninggal, diberitahu besok aku meninggal, aku sudah tidak mampu menambah ketaatanku, saking sudah padatnya, mulai dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai tidur lagi, itu semuanya sudah ketaatan. Maka itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah menunda kebaikan, walaupun andaikan kebaikan itu belum mampu kita panen di dunia ini. Dalam hadis disebutkan, andaikan seseorang memiliki satu benih, satu biji pohon kurma, dan kemudian besok itu akan hari kiamat, maka tanamlah biji kurma tadi, walaupun besok sudah kiamat. Kalau secara akal kita menanam biji kurma, itu berapa bulan, bahkan tahunan mungkin harus menunggu pohonnya besar bahkan berbuah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memerintahkan kita untuk menanam, karena memang tidak ada yang sia-sia dalam berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah An-Najm ayat yang ke berapa nggih? Sebentar. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang memperoleh apa yang diusahakan. Artinya tidaklah seseorang memperoleh kecuali apa yang telah diusahakan. Mungkin kita berbuat baik namun tidak dibalas, atau bahkan dibalas dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu menurut pepatah Indonesia. Kalau menurut agama kita tidak ada namanya kebaikan, pasti akan dibalas dengan
kebaikan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat 40, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Tsumma yujzahul jazaa'al aufa, kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbika muntaha, bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Maka tidak ada yang sia-sia dalam kita berbuat baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kewajiban kita memanfaatkan setiap langkah hidup kita untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Maka Nabi SAW bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan keislaman seseorang, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Artinya hal-hal yang sia-sia, apalagi yang mendatangkan dosa, tentu akan lebih ditinggalkan oleh orang Islam. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tugas kita selanjutnya setelah kita menyembah Allah, dan menyembah Allah itu bukan hanya sekedar di masjid ya. Karena Nabi SAW juga bersabda, seseorang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk menyukupi kebutuhan keluarganya, maka sesungguhnya dia seperti orang yang fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya kemudian dia mencari nafkah yang halal agar terhindar dari harta yang haram, terhindar dari meminta-minta, maka dia pun sama, dia fi sabilillah. Maka beribadah kepada Allah bukan hanya di masjid, di musola, namun di pasar, di tempat kerja, di rumah, di jalan sekalipun, itu semua bisa bernilai ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian tugas yang kedua adalah kewajiban kita sebagai orang yang dititipi oleh Allah adalah mengikuti sunnah Nabi mengikuti jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Di dalam Quran surah Al-Asr ayat yang ketiga okay. Sebelumnya ayat 1, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusar, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Namun beriman saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan wa amilus solihat, dengan amal soleh. Namun itu juga tidak cukup, harus ditambah, disempurnakan dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ketika ada teman kita, keluarga kita yang akan berbuat tidak baik, kita nasihati. Lebih baik kita mendapat sedikit namun halal daripada kita mendapat banyak namun tidak halal, contoh. Atau ketika sedang mendapat musibah, kita saling mengunjungi, saling menguatkan untuk tetap dalam kesabaran. Karena ini termasuk dari dakwah kita, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kiai kita, Kiai Hasan Abdullah Sahal, dulu di pondok sering menasihati santri-santrinya, badan kita, jasad kita ini digunakan
ya akan rusak, tidak digunakan juga akan rusak. Karena apa? Ya namanya badan semakin berumur, semakin bertambah tahun, tentu yang tadinya kuat semakin bertambah lemah. Yang tadinya mungkin cantik, mungkin ganteng akan berubah menjadi keriput. Maka sebaik-baik badan yang akan rusak yaitu badan yang digunakan untuk ketaatan. Karena tidak digunakan untuk ketaatan pun akan rusak juga, sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ini dua kewajiban kita sebagai orang yang merasa bahwa semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan titipan itu sifatnya ada 3. Yang pertama itu sementara. Sekuat apapun seseorang menjaga atau menahan hartanya, pasti akan berpisah dengan hartanya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah dinasihati oleh malaikat Jibril. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, malaikat Jibril berpesan kepada Nabi SAW. Ada 5 pesannya. Yang pertama adalah aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi SAW, hiduplah sesukamu, namun yang hidup pasti akan mati, akan meninggal, dan orang meninggal tidak bawa apa-apa kecuali amal solehnya. Pernah ada orang yang meninggal bawa mobil Mercy-nya? Nah, tidak ada. Walaupun dia punya mobil banyak, mobilnya hanya sampai parkiran makam atau kuburan. Dan itu yang telah disabdakan Nabi, yatba'ul mayyit thalathun, yang akan mengikuti jenazah itu ada 3. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. 2 akan pulang dan 1 akan tetap menemaninya. Siapa yang pulang? Apa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan juga hartanya. Suami istri dulu ketika awal-awal nikah mungkin mengucapkan cinta sehidup semati. Kira-kira kalau istrinya meninggal, suaminya purun apa mboten ngancani teng kuburan? Mboten. Pulang lagi, bahkan nikah lagi. Maka kalau hidup kita hanya untuk hal yang tersebut, melalaikan amal soleh, sudah hanya penyesalan. Kemudian harta juga sama. Kemudian maka sementara, semuanya sementara. Pesan yang kedua adalah ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun, apapun boleh kita cintai. Namun yang perlu diingat, apapun siapapun yang kita cintai pasti kita akan berpisah. Rumusnya 2, kalau kita tidak meninggalkan, ya kita yang ditinggalkan. Kalau kita tidak mengantarkan dengan keranda ke pemakaman, ya kita yang akan diantarkan. Kalau kita tidak disolatkan, kalau kita tidak menyolatkan, berarti kita yang disolatkan. Kalau kita tidak memandikan, ya kita yang dimandikan. Maka ini pesan yang sangat dalam. Siapapun yang kita cintai, harta yang kita cintai pun sama. Kalau kita tidak meninggalkan karena meninggal, kita bisa jadi ditinggalkan. Mungkin karena kebakaran, karena tanah longsor, karena banjir dan lain sebagainya. Maka harta yang sesungguhnya adalah harta yang telah digunakan di jalan Allah untuk ketaatan. Maka ini nilai dari ibadah kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan kurban, nyate gule, siap hari makan daging, setelah 1 bulan nanti masuk rumah sakit karena kolesterol darah tinggi, asam urat kali. Namun insya Allah yang hadir di sini sehat-sehat semua, insya Allah. Maka yang Allah ingin sembelih dari
syariat ibadah kurban ini sebetulnya menyembelih rasa kepemilikan kita. Untung saja kita bukan seperti Nabi Ibrahim, yang mana disuruh menyembelih anak-anaknya, putra kesayangannya. Jangankan anak, kita saja disuruh menyembelih sebagian waktu kita untuk sholat, untuk mengaji, biasanya berat rasanya. Kalau mau sholat panggilan adzan lah belum qomat, nanti dulu, kopinya belum habis, apalagi yang ahlu hisab nih, belum satu nopo. Maka seringkali kita menunda, setelah qomat lah nanti dulu, belum rokaat kedua. Setelah rokaat kedua belum salam, ketika salam wah nanti dulu. Seringkali kita berat, padahal kita tidak disuruh memotong anak kita, hanya disuruh memotong sebagian waktu kita. Belum lagi Allah menyuruh kita untuk memotong 2,5% dari harta kita untuk dizakati. Itu pun juga sama, kadangkala kita berat. Namun kalau beli HP baru, motor baru, mobil baru, biasanya juta-jutaan pun kita tidak berpikir panjang. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita disuruh memotong waktu kita, harta kita, kemudian rasa ego kita, rasa tamak kita, rasa memiliki segalanya Allah, rasa tamak kita, rasa memiliki segalanya Allah ingin dengan syariat ibadah kurban ini semuanya kita potong, karena sifat hiwaniyah kita potong, karena sesungguhnya semua itu titipan dan titipan itu bersifat sementara. Kemudian yang kedua, namanya titipan itu pasti akan diambil oleh siapa? Pemiliknya, yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil kapanpun, dimanapun, sesuai dengan kehendaknya. Innallaha yaf'alu, hadis qudsi, Allah berfirman, anta turid wa ana urid. Sesungguhnya kamu wahai manusia menginginkan sesuatu, wa ana urid, dan sesuatu, wa ana urid, dan aku pun, Allah pun menginginkan sesuatu. Wala yaf'alu illa ma yurid, wala yakunu illa ma yurid, dan tidak akan terjadi sesuatu kecuali yang aku inginkan. In salamta fima urid kafaituka fima turid. Andaikan kalian menyerahkan diri kalian untuk apa yang aku inginkan, maka aku akan cukupi atau aku akan berikan apa yang kalian inginkan. Maka ini indah, sehingga kita ini kalau mau cita-cita harapan kita tercapai, ya syaratnya mudah saja, ikuti apa yang Allah inginkan. Kemudian yang ketiga, sifat dari titipan adalah titipan itu titipan yang terbaik adalah ketika diambil dalam hal yang menyenangkan pemiliknya. Maka gunakanlah selalu titipan ini dengan hal-hal yang menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah dari seorang sahabiyah yang sholihah, mungkin kita sering mendengar, yaitu yang bernama Ummu Sulaim, istri dari Abu Thalhah. Suatu ketika ada panggilan jihad, kemudian putranya itu sedang sakit, putra Abu Thalhah ini sedang sakit. Maka kemudian Abu Thalhah awalnya hampir tidak jadi ikut berjihad karena apa? Merasa sayang dengan putranya, anaknya yang sedang sakit. Maka istrinya menguatkan, sudah, ini adalah
titipan dari Allah ya. Kemudian lagian saya juga di rumah yang akan menjaga putra kita ya. Maka silahkan ayahanda untuk tetap berangkat saja, biar Allah yang menjaganya ya. Kalau kita ada panggilan berdakwah atau berjuang ya, kira-kira kalau anak kita sakit, kira-kira apa jawaban istri kita, bapak-bapak? Berangkat atau apa? Nggak kasihan dengan putra kita yang sedang sakit. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah sudah berangkat saja, biar Allah yang menjaganya. Maka kemudian singkat cerita, ketika pulang ternyata putranya meninggal. Maka Ummu Sulaim karena solihah dan tahu tentang cara membahagiakan suaminya, sehingga ketika suaminya pulang beliau sudah berdandan rapi, cantik, wangi ya. Maka ini adab dari seorang istri ketika suaminya bepergian ya, ketika mau pulang istrinya harus berdandan ya. Ibu-ibu biasa kalau suaminya pulang sudah dandan atau masih pakai pakaian masak nggih, bau masakan dan lain sebagainya nggih. Insyaallah sholihah di sini nggih. Maka ketika datang kemudian Abu Thalha bertanya, "Mana anak kita?" Anak kita sudah lebih tenang. Karena pemahamannya Abu Thalha lebih tenang berarti sudah sehat nggih. Namun menurut dari Ummu Sulaim lebih tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian singkat cerita diajak makan dan lain sebagainya, barulah esok paginya dikabarkan ternyata anaknya meninggal. Namun sebelum dikabarkan ditanya dulu, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu ketika ada seorang yang dititipi sesuatu, ketika titipan ini akan diambil namun yang dititipi malah marah-marah?" Maka Abu Thalha pun langsung menjawab, "Siapa orangnya? Sungguh tidak tahu diri." Karena apa? Dititipi mau diambil malah marah-marah. Nah, barulah kemudian Ummu Sulaim memaklumkan atau memberitahu, itulah yang terjadi pada diri kita. Anak kita sudah diambil oleh Allah. Maka pantaskah kita untuk marah-marah? Tentu tidak. Maka ini kisah mengenai seorang sahabat dan sahabiah yang perlu kita untuk teladani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setidaknya beliau mengatakan ada 4 titipan Allah yang besar yang harus senantiasa kita cek diri kita. Apa yang Allah titipkan? Yang pertama adalah tenaga. Ada yang Allah titipkan atau lebihkan tenaganya. Mungkin ketika dia masih muda atau orangnya kuat, maka kalau akan ditanya untuk apa tenaganya tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang Allah titipkan pengetahuan, ilmu. Dengan untuk apa ilmunya itu. Kemudian ada yang Allah titipkan dengan kedudukan, jabatan. Apakah jabatannya itu untuk membantu agama Allah atau justru malah untuk memerangi kedudukan, jabatan. Apakah jabatannya itu untuk membantu agama Allah atau justru malah untuk memerangi ain, yang artinya tidaklah kaki seorang hamba itu beranjak dari padang mahsyar kecuali telah ditanya 4 perkara. Yang pertama apa? Yus'alu an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa umurnya itu digunakan. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga tentang hartanya. Nah, kalau hartanya ini lebih berat. Ditanya dari mana asalnya, dan yang kedua untuk apa hartanya. Kalau umur sudah jelas asalnya dari
Allah. Kalau ilmu juga sama, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Alim, yang maha mengetahui. Namun kalau harta, bagaimana kita mencari atau mendapatkannya? Ditanya. Setelah itu ditanya untuk apa kita gunakan. Dan yang keempat, wa'an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya, badannya, anggota tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Ada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam ini seorang sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Menikah dengan adiknya Aisyah, ya, yang bernama Asma binti Abu Bakar. Punya putra yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair suatu ketika kakinya ini terkena suatu penyakit yang harus diamputasi. Maka ketika telah diamputasi, beliau tidak merasa kehilangan, tidak merasa sedih, justru mengatakan, ya Allah, Engkau telah mengaruniakanku empat, maksudnya 2 kaki dan 2 tangan, sedang sekarang telah Engkau ambil 1. Maka aku bersyukur karena itu adalah milikmu. Kemudian Engkau telah mengaruniakiku 6 putra, dan sekarang tinggal 5, dan 1 telah Engkau ambil. Maka aku bersyukur karena semakin ringan amanah atau tanggung jawabnya nanti di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Telah Allah Subhanahu wa taala ambil. Masya Allah, padahal kakinya diamputasi, anaknya ada yang meninggal, namun beliau justru malah bersyukur karena merasa beban dari amanahnya lebih ringan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita ini menjadi orang yang selalu merasa bahwa semua ini adalah miliknya Allah, semua ini adalah titipan Allah. Maka yang pertama, kita harus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mampu meyakini bahwa semua ini milik Allah, kita harus mempertebal rukun iman kita, terutama iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kepada qada dan qadarnya itu sudah kuat, kita yakin bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah, semua yang terjadi itu adalah milik Allah, dan Allah menghendaki apa yang Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga ketika kita diberi nikmat, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, otomatis syukur yang paling tinggi adalah menggunakan nikmat tadi untuk ketaatan. Orang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bukan hanya ditambah nikmatnya di dunia, di akhirat Allah akan berikan pahala, dan Allah akan berikan apa yang telah dititipkan tadi dengan bentuk yang lebih sempurna. Maka anak, istri, itu adalah titipan. Namun bila kita ini menjaganya, mendidiknya, menjaganya dengan nilai-nilai ketakwaan, maka insya Allah akan dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya titipan ini hanya 2. Kalau tidak mengantarkan ke surga, ya berarti mengantarkan ke neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita akan bersyukur kalau kita yakin bahwa semua ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersyukur, bukan malah sombong. Mendapatkan jabatan bukannya malah tambah sombong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersyukur, bukan malah sombong. Mendapatkan jabatan
bukannya malah tambah sombong, tidak kenal dengan tetangga, pura-pura nggak kenal karena sudah merasa merasa tinggi jabatannya. Namun dia justru akan semakin bersyukur. Sebaliknya ketika diuji dengan musibah, dia akan mampu bersabar. Dan dia akan selalu bertawakal kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, akan ada 70.000 manusia kelak di akhirat, 70.000 sab'una alfan yang masuk surga tanpa dihisab, padahal dia bukan termasuk orang yang syahid. Siapa mereka? Salah satunya adalah yang pertama, dia orang yang tidak minta diru'yah. Diru'yah boleh, namun kalau minta diru'yah tidak boleh. Karena ru'yah yang paling baik adalah ru'yah diri sendiri. Artinya memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir. Kemudian yang kedua adalah wala yatatoyyarun, yaitu orang yang tidak suka mengadu nasib atau kalau orang Arab dulu mau pergi dagang atau mau pergi bersafar, mereka akan melepaskan seekor burung. Kalau burungnya pergi kemana dan mereka menganggap ini adalah kesialan, maka mereka tidak akan berangkat. Ini namanya yatatoyyarun, yaitu meminta petunjuk kepada seekor burung tadi, artinya seperti paranormal dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Rabbnya. Inilah 3 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian kalau orang yang bersabar tadi, wa in tashkuru yardhahu lakum, dan orang bersyukurlah kepada Allah maka Allah akan ridho kepada kalian. Atau di ayat yang lain, Allah tidak akan mengadab sebuah kaum atau seseorang ketika dia itu masih bersyukur. Itu yang pertama, meningkatkan. Di ayat yang lain, Allah tidak akan mengadab sebuah kaum atau seseorang ketika dia itu masih bersyukur. Itu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Kemudian yang kedua, agar kita ini selalu merasa segalanya ini adalah milik Allah, titipan Allah, ya kita harus selalu menganggap bahwa dunia ini adalah sementara. Akhirat itu selama-lamanya. Seringkali Allah memanggil kita, menasihati kita melalui azan, panggilan azan, untuk bisa kembali kepada Allah, melalui Jumat demi Jumat. Namun seringkali kita tidak paham. Namun ada nasihat yang Allah berikan, yaitu melalui anggota atau tetangga kita yang meninggal. Sesungguhnya itu adalah nasihat. Karena Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Artinya kalau ada orang meninggal, kita harus sadar kita pun suatu saat akan sama seperti mereka. Itu sebagai nasihat. Artinya kalau ada orang meninggal, kita harus sadar kita pun suatu saat akan sama seperti mereka, tidak membawa pakaian apapun kecuali 2 helai kain putih, diantarkan dengan keranda, dan kita kemudian dikubur, tidak ada yang menemani kecuali amal soleh. Ini sebetulnya nasihat yang seringkali kita melalaikan. Jadi anggaplah dunia ini adalah sementara, atau kata Ali bin Abi Thalib, kunu abnaul akhirah wala takunu abnaud dunya. Jadilah hamba atau anak-anak akhirat, bukan jadi anak-anak dunia. Kemudian selanjutnya adalah menambah ilmu kita, karena jadi anak-anak dunia. Kemudian selanjutnya adalah menambah ilmu kita, karena dengan ilmu ini seseorang akan menjadi lebih tinggi derajat di sisi Allah dan akan semakin memahami
hakikat hidup yang sebenarnya, sehingga tidak tertipu dengan dunia yang seperti fata morgana. Semakin kita kejar justru malah semakin tidak kita dapat. Kemudian yang terakhir yaitu mencari teman atau mencari lingkungan komunitas yang baik. Dan alhamdulillah melalui persyarikatan Muhammadiyah ini tidak lain, ini salah satu ikhtiar kita untuk mencari teman, mencari lingkungan yang baik, yang soleh dan solihah, yang sama-sama tarik menarik kelak nanti di akhirat untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nabi SAW berpesan, perbanyaklah teman yang soleh, karena mereka akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang pada intinya ibadah kurban ini merupakan perintah dari Allah, bukan hanya sekedar memotong hewan kurban, namun memotong rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu dan memotong sifat-sifat hewaniyah kita, agar semakin tahun kita semakin tambah baik iman dan takwanya, karena semakin terbebas dari sifat-sifat hewaniyah atau semakin terbebas dari sifat terlalu merasa memiliki. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Al-afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.